Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Medianti dengan NIM 3411171078 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah artificial intelligence atau sering disebut dengan kecerdasan buatan. Di sini kecerdasan buatan pertama kali diciptakan pada tahun 1956 dan hingga saat ini penggunaannya semakin populer ditinjau dari segi peningkatan daya dan penyimpanan komputasinya. Untuk tahap riset awal, proyek AI terjadi sekitar tahun 1950-an dengan tujuan mengeksplorasi topik, penyelesaian masalah, dan metode simbolik. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat juga mempunyai keinginan untuk mengembangkan dan melatih komputer agar memiliki penalaran seperti manusia secara mendasar. Sekitar tahun 1970-an, proyek DAPRA atau Defense Advanced Research Project Agency berhasil menyelesaikan studi kasus mengenai pemetaan jalan dan pada awal abad ke-21, tepatnya pada tahun 2003, DAPRA juga sukses untuk menghasilkan asisten pribadi cerdas. Selain itu, teknologi AI terus mengalami perkembangan hingga saat ini, masuk pada program yang lebih detail lagi dengan menerapkan algoritma dari deep learning atau pembelajaran secara mendalam, di mana kecerdasan buatan yang dikembangkan mampu untuk mengerjakan tugas dan memberikan solusi secara lebih kompleks dengan kondisi yang lebih bervariatif. Artificial intelligence diaplikasikan di permainan catur selepas penemuan artificial intelligence untuk menjalankan mesin kemudian teknologi ini berlanjut pada permainan catur. Christopher Startsey adalah pencetus dari ide brilian tersebut. Ia berhasil membuat sebuah bidak catur dapat berjalan secara otomatis. Bahkan tak hanya berhenti di situ saja, bidak catur itu pun dapat bermain melawan manusia asli. Penemuan Christopher itu kemudian mendapat respon yang sangat positif, terutama bagi pemain catur seluruh dunia. Mereka bahkan dapat bermain catur dengan asik walaupun tidak ada lawan main sungguh. Kecerdasan buatan mulai diakui dan diperkenalkan dalam sebuah konferensi yang dilakukan para pakar teknologi. John McCarthy merupakan orang yang menanamkan algoritma teknologi tersebut dengan istilah artificial intelligence. Bahkan, nama itu masih tetap bertahan dipakai oleh para ahli hingga sekarang. Konsep dan teknologi artificial intelligence kemudian disempurnakan oleh seorang ahli teknologi yang bernama Alan Turing. Ia bahkan mendapat julukan sebagai pakar kecerdasan buatan. Kala itu, namanya mulai dikenal sejak ia melakukan penelitian dan uji coba algoritma artificial intelligence yang dinamai Turing. Di sini ada AI menjadi sebuah industri pada tahun 1980-an hingga sekarang. Sistem pakar komersial pertama yang sukses, R1, mulai beroperasi Digital Equipment Corporation, MC Dermont, pada tahun 1982. Program ini membantu mengonfigurasi pesanan untuk sistem komputer baru. Pada tahun 1986, perusahaan itu menghemat sekitar 40 juta US dollar dalam setahun. Pada tahun 1988, grup AI DEC memiliki 40 sistem pakar yang diterapkan dan masih banyak lagi yang sedang diproses. DU Phone telah menggunakan 100 unit dan 500 unit dalam pengembangan, menghemat sekitar 10 juta US dollar dalam setahun. Hampir setiap perusahaan besar Amerika Serikat memiliki grup AI-nya sendiri dan menggunakan atau menyelidiki sistem pakar pada tahun 1981. Seiring dengan perkembangannya waktu, konsep kecerdasan buatan kemudian dipakai dalam berbagai bidang seperti multimedia, search engine. Salah satu
Salah satu contoh yang paling populer adalah Google Search Engine. Zaman sekarang semua orang pasti sudah sangat akrab dengan mesin pencarian yang serba tahu segalanya tersebut. Namun, Anda pasti tidak menyadari sebelumnya kalau mesin pencarian Google ini ternyata menggunakan algoritma AI yang membuat Anda bisa mencari segala sesuatu dengan tepat. Bahkan, mesin pencarian Google ini dinobatkan sebagai mesin pencari terbaik di dunia karena paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain paling digemari, Google Search Engine juga memiliki beberapa keunggulan, misalnya mampu secara otomatis menjangkau semua link dari berbagai situs. Selain itu, Google yang mampu membaca karakteristik dari username. Hebatnya lagi mesin pencarian Google ini dapat menyaring konten-konten negatif yang tidak dapat. Di sini ada agen cerdas pada tahun 1995 hingga sekarang didorong oleh kemajuan dalam menyelesaikan subproblem AI. Penelitian juga mulai melihat masalah seluruh agen. Lagi karya Alain Newell, John Light, dan Paul Rosenblum di SOAR. Newell pada tahun 1990, Wright et al. Pada tahun 1987 adalah contoh yang paling terkenal dari arsitektur agen yang lengkap. Salah satu lingkungan terpenting bagi agen cerdas adalah internet. Sistem AI telah menjadi sangat umum dalam aplikasi berbasis web sehingga akhirnya bot telah memasuki bahasa sehari-hari. Selain itu, teknologi AI mendasari banyak alat internet seperti mesin pencarian seperti Google, sistem pemberi rekomendasi, dan agregator sistem. Di sini ada antusiasme awal atau harapan besar pada tahun 1952 sampai 1969. Tahun-tahun awal AI penuh dengan kesuksesan dalam cara yang terbatas. Mengingat komputer primitif dan alat pemrograman pada waktu itu dan fakta bahwa hanya beberapa tahun sebelumnya komputer terlihat sebagai hal-hal yang dapat melakukan aritmatika dan tidak lebih. Itu mengherankan setiap kali komputer melakukan sesuatu yang sangat pintar. Kaum intelektual pada umumnya lebih suka percaya pada mesin yang tidak akan pernah bisa melakukan X. Di sini ada AI mengadopsi metode ilmiah pada tahun 1987 hingga sekarang. Beberapa tahun terakhir telah terjadi revolusi dalam konten dan metodologi kerja dalam kecerdasan buatan. Sekarang lebih umum untuk membangun teori yang ada daripada mengusulkan yang baru. Untuk mendasarkan klaim pada teorema yang ketat atau bukti eksperimen keras daripada intuisi, dan untuk menunjukkan relevansi dengan aplikasi dunia nyata daripada contoh mainan. AI didirikan sebagai pemberontakan terhadap batasan bidang yang ada seperti teori kontrol dan statik, tetapi AI sekarang telah merangkul tersebut. Di sini ada sistem berbasis pengetahuan yang mana pada tahun 1969 sampai 1979. Gambaran pemecahan masalah yang muncul selama dekade pertama penelitian AI adalah mekanisme pencarian tujuan untuk mencoba merangkai langkah-langkah penalaran dasar untuk menemukan solusi lengkap. Metode lemah pendekatan semacam itu disebut metode lemah karena meskipun secara umum pendekatan tersebut tidak berskala hingga contoh masalah yang besar atau sulit, alternatif untuk metode yang lemah adalah dengan menggunakan pengetahuan khusus, domain yang lebih kuat yang memungkinkan langkah-langkah penalaran yang lebih besar dan dapat lebih mudah menangani kasus-kasus yang biasanya terjadi di bidang keahlian. Di sini ada beberapa contoh penerapan teknologi AI. Yang pertama ada asisten virtual. Terdapat banyak sekali platform atau perangkat keras yang menyediakan teknologi tersebut yang berbasis asisten virtual, misalnya seperti Google Assistant,
Amazon Alexa, Siri, dan lain-lain. Tugas dari asisten virtual ini adalah mampu untuk mencatat setiap informasi yang Anda butuhkan, serta memberikan informasi berkaitan dengan waktu acara Anda. Di sini ada juga bidang robotika, yang mana perkembangan dalam industri robot tentunya perkembangan robot lebih dikhususkan untuk membantu perkembangan manusia supaya lebih cepat dan optimal. Penerapan robotika juga telah diimplementasikan dalam pembuatan jalur perakitan atau produksi mobil oleh NASA yang membantu memindahkan objek besar di. Berikut kesimpulan, artificial intelligence adalah sebuah sistem kecerdasan buatan yang ditanamkan oleh bantuan manusia di dalam sebuah teknologi khusus untuk membantu berbagai aktivitas yang ada. Kategori dari AI terbagi menjadi dua, yaitu strong dan weak. Kemudian jenis-jenis AI terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu neural AI, neural network, dan simbol manipulating AI. Contoh penerapan dari kecerdasan buatan telah diimplementasikan di dalam bidang perbankan, manufaktur, retail, robotika, kesehatan, dan teknologi. Di sini ada beberapa sumber yang saya masukkan selain dari buku yang dosen saya kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika penjelasannya kurang paham atau terburu-buru. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.